Halo semuanya, kita akan melanjutkan untuk lab 2.3.6 Linux Server. Langsung saja kita menuju ke Cisco-nya. Di sini kita bisa mengaksesnya di 2.3 dan memilih lab 2.3.6 dan klik sebelah sini. Maka akan muncul isi dari lab tersebut. Jadi di lab ada dua bagian. Yang pertama ada server dan yang kedua using telnet test TCP service. Langsung saja kita mencoba ke part 1 server. Jadi di server ini kita diharuskan untuk login sebagai analis dan kemudian membuka terminal. Oke, di sini dalam VMware saya sudah membuka sebagai analis dan kita akan membuka terminal. Maka setelah muncul terminal, apa yang harus dilakukan? Di sini kita bisa menggunakan PS untuk menampilkan proses yang ada dalam komputer. Jadi di sini kita menggunakan sudo ps-elf. Kita akan mencobanya, kita paste, kemudian kita enter. Sini perlukan password user, langsung saja CyberOps sebagai password user analis. Kita enter dan akan muncul proses-proses yang ada dalam komputer ini. Di sini ada pertanyaan, kenapa kita perlu root untuk menjalankan PS ini? Kenapa? Karena jika kita menggunakan root, kita dapat membuka atau melihat proses yang berjalan di luar user analyst. Karena tidak semua proses berjalan pada user analyst, sehingga kita memerlukan root untuk melihat proses yang di luarnya. Sini, some process do not belong to analyst user and may not be displayed if PS was execute as analyst. Jadi kita perlu root untuk mendisplaynya. Maka kita dapat mengisikan because not all processes belong to the analyst user. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba ECH, atau di sini adalah proses hierarki. Jadi proses sebelumnya dapat dilihat hierarkinya seperti apa dengan menggunakan ECH. Langsung saja kita coba untuk menghubungkan ke Nginx terlebih dahulu. Kita copy dulu, kita paste dan enter, maka sudah terhubung dengan Nginx. Kemudian kita lakukan sudo ps ech untuk melihat hierarki dari proses. Kita paste dan kita modifikasi sebentar. Oke, kita enter. Dan di sini terlihat kalau proses-prosesnya ini memiliki jarak dari yang atasnya. Ini menandakan terdapat indentasi dari hierarki ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana hierarki proses yang terjadi. Sini GFSD dan GFSD trace. Nah, how is the process hierarchy represented by PS? By use indentation. Indentation itu seperti ini, diberi jarak antar proses yang lebih tinggi daripada proses yang lebih rendah. Oke, kayak sini. Oke. Selanjutnya kita menuju langkah yang C. Kita akan mencoba netstat. Apa itu netstat? Netstat itu untuk membantu mengidentifikasi network server yang sedang running pada komputer. Jadi kita langsung mencoba ketika netstat atau network status pada terminal. Kita pastekan dan kita enter.
Nah, di sini akan muncul beberapa tulisan yang berisi network status. Sama seperti yang di sini, tulisan-tulisan itu ya seperti ini, banyak sekali. Kemudian ada tune app sebagai tambahan dari command netstat. Kita menggunakan sudo di sini dengan menggabungkan sudo netstat dan tune app. Apa yang akan dihasilkan dari ini, kita dapat mempastekan saja untuk melihat hasilnya. Kita enter. Oke, muncul tulisan lagi. Sini ada PID program name, local address, and foreign address state. Oke. Jadi di sini kita dapat melihat kalau muncul ini PID program name, state, foreign address, local address yang sama seperti pada terminal kita yang baru saja dibuka. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu apa arti dari min, t, u, n, dan e dari netstat. Di sini kita diminta untuk menggunakan main netstat untuk menjawabnya. Kita enter. Maka akan muncul manual dari netstat yang kita dapat mencari jawaban dari tune app ini dengan melihat sebelah ini. Sini ada T, U, N, P, N numerik ini, dan P ini program. Jadi di sini tune app ini merupakan simbol dari sebuah kata yang dapat mengeksekusi proses. Di sini kita dapat melihat kalau E itu untuk listen socket, N untuk numeric output, dan P untuk show PID connection owner proses, serta T shows TCP connection, dan terakhir U untuk shows UDP connection. Kita dapat memastikannya di sini. Untuk ini kita dapat mencarinya di sebelah sinopsis ini. Oke. Selanjutnya, apakah urutan dari netstat ini berpengaruh atau penting? Jawabannya tidak, karena tidak penting. Jadi bisa dibolak-balik, ya, meskipun ini di sini atau di sini atau di sini, ini di sini atau di sini, sini, ini. Jadi tidak perlu dipikirkan, kita hanya perlu memberikan komen abjad yang ada di manual ini tanpa perlu memikirkan urutannya. No, the option order is irrelevant. Oke, jadi kita bisa menuliskan ini tanpa ada aturan untuk urutannya. Kita lanjut. Oke, di sini based on netstat output shown in the item D, what layers untuk menentukan semua kategori ini pada port 80 kita dapat melihat sebelah sini. Sini diterangkan kalau layer 4 protokol itu berada di first column. Kemudian connection status itu berada di fifth column. Kemudian PID ada di sixth column. Dan kita akan mencarinya pada port 80. Dan port 80 itu ada di sebelah sini. Pada local address ada 80, ini merupakan port 80. Kita dapat mengisikan sebagai proto TCP, kemudian foreign address 0,000, kemudian PID yang sesuai dengan ini yakni 395. Jadi kita bisa tulis sini TCP, listen, dan 395 sesuai dengan
apa yang ada di tabel ini, state listen 395 kemudian TCP, dan itu pada port 80. Oke, kemudian saat port number convention kan juga guys, apa service yang running pada port 80 TCP? Di sini port 80 TCP merupakan sebuah default network port of web server using HTTP. Jadi port 80 ini merupakan service dari web server. Maka kita bisa menjawab as web server. Ya, as web server. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita diminta untuk melakukan mencari proses yang memiliki PID 395. Untuk memfilternya kita menggunakan grep 395 untuk mencari PID 395. Jadi kita menggunakan sudo ps elf kemudian grep 395 sebagai filternya. Kita yang copy, kita quit dulu ini yang manual sebelumnya. Kemudian kita paste ke terminal, kita enter, apa yang terjadi? Oke. Nah, di sini ada 3 data, apakah cocok? Oke, sama 3 data yang ada di tabel. Kemudian the process PID is nginx. How could you conclude from the above? Jadi PID 395 is nginx ini ada pada kolom 1, pada baris 1 ini nginx, terdapat tulisan nginx pada port 395. Jadi by column 1 line 1, sorry. Selanjutnya, what is nginx? What is function? Nginx itu seperti pada lab sebelumnya adalah sebuah web server yang ringan yang digunakan untuk mencari informasi about unidentified process. Jadi nginx itu adalah web server yang kita gunakan pada lab, pada modul ini, pada virtual machine ini. Oke. Nginx is web server for finding information about unidentified. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. The second line shows that it is on. Oke, di sini kenapa 396 tertulis sebagai username HTTP? Karena ia menggunakan port 80, yang berarti dia menggunakan ini, using HTTP, default network web server using HTTP, ini sehingga dia diberi nama HTTP username. Dan ini normal karena sebagai nginx dan juga menggunakan port 80. Kemudian why is the last line showing grep 395? Seperti yang kita bahas tadi, kenapa kok grep 395? Karena kita hanya akan memfilter dan mencari sebuah proses yang mengandung 395. Nah, to filter processes that contain 395. Selanjutnya pada bagian 2 kita menggunakan telnet untuk tes TCP service. Di sini kita diminta untuk menggunakan telnet dengan code seperti ini. Kita akan coba run saja di terminal. Paste, kita enter. Apa yang terjadi? Oh, kita perlu memasukkan karakter terserah dan kemudian enter. Sehingga di sini terdapat tulisan
HTTP PET request, kemudian ada sebuah struktur HTML. Oke. Why was the error sent as web page? Jadi error message-nya sent by web page ini karena Nginx itu menggunakan web server yang hanya paham atau hanya berbicara tentang HTTP protocol. Jadi alasannya karena Nginx is a web server that only speak the HTTP protocol. Selain itu kita dapat melihat di sini kalau Nginx itu menggunakan BID K95 dan versionnya di sini pada terminal saya version Nginx saya 1.18.0. Ya, pada saat video ini dibuat Nginx saya menggunakan 1.18 versinya. Oke. Sedikit berbeda dengan modul, tidak apa-apa. Kemudian di sini kita dapat mengubah telnet yang sebelumnya 80 ini jadi 22. Artinya kita mencoba mencari proses pada port 22. Kita akan mencobanya. Apa yang terjadi? Sepertinya tidak perlu. Di sini ada. Jadi ya seperti ini. Isinya akan berbeda seperti port 80 tentunya. Kemudian di sini pada soal kita diminta untuk mengonekkan telnet ke port 68 dengan cara mengubah angka terakhir menjadi 68 tentunya. 68. Kemudian kita enter dan apa yang terjadi? Unable to connect. Kenapa hal ini terjadi? Karena port 68 ini menolak untuk terhubung karena dia menggunakan UDP ports yang dimana telnet ini menggunakan TCP sehingga tidak dapat connect ke port 68 yang menggunakan UDP port. Oke. Kemudian reflection question yang pertama ada apa keuntungan menggunakan netstat? Kita menggunakan netstat memiliki keuntungan dengan dapat menampilkan koneksi yang saat ini berada pada komputer. Kemudian keuntungan telnet, yang atas ini netstat, maaf. Kemudian yang kedua ini telnet adalah dengan menggunakan telnet kita dapat cepat dalam mengumpulkan informasi tentang jaringan tertentu. Dan telnet ini aman selama kita tidak menggunakannya sebagai remote shell. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan lab 236 dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.